Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Manajemen Bisnis Syariah yang beranggotakan Muhammad Faisal Andiani dengan NIM 1902010033, Mitra Sugestianita 1902010003, dan Muhammad Julfikri 1902010007 akan mempresentasikan tentang manajemen bisnis syariah. Pengertian manajemen dalam bisnis: suatu kegiatan dalam merancang, mengelola, dan mengoperasikan sebuah usaha atau bisnis yang mencakup semua pengaturan baik dari dalam proses pengerjaan, pengelolaan, sampai cara mencapai suatu tujuan bisnis yang diinginkan. Unsur-unsur manajemen. Dalam bisnis terdapat 6 unsur yang berpengaruh dalam keberhasilan suatu usaha. Unsur-unsur ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari satu sama lain. Jika salah satu unsur tidak ada atau tidak optimal, maka dapat mempersulit perusahaan dalam mencapai tujuannya. Berikut ini unsur-unsur tersebut. Yang pertama adalah manusia atau human. Tidak berlebihan rasanya menyebut sumber daya manusia sebagai unsur terpenting dalam manajemen bisnis. Tanpa adanya manusia, perusahaan tidak dapat menentukan tujuan dan menyusun rencana terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah uang atau money. Sejak awal mendirikan usaha, uang sudah menjadi salah satu hal yang paling krusial, yakni sebagai modal. Selain sebagai alat ukur, uang juga dapat berfungsi sebagai alat pengukur nilai. Keberhasilan suatu kegiatan atau penjualan bisa diukur berdasarkan jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Yang ketiga adalah bahan atau material. Tanpa adanya bahan, bisa dipastikan Anda akan kesusahan untuk menghasilkan produk yang hendak dijual. Yang berikutnya adalah mesin atau mesin. Proses produksi bisa terhambat apabila Anda tidak memiliki mesin yang mumpuni. Yang selanjutnya adalah metode. Unsur satu ini membantu Anda dan tim untuk menjalankan setiap proses manajemen secara efektif dan efisien. Karenanya Anda perlu menentukan metode terbaik untuk diterapkan di perusahaan. Dan yang terakhir adalah unsur pasar atau market. Sebagus apapun kualitas produk yang diciptakan, hal tersebut akan percuma apabila tidak ada demand atau pasar yang memadai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen terdapat perencanaan. Perencanaan adalah fungsi yang berperan untuk menetapkan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi, lalu merencanakan cara terbaik demi mencapai tujuan tersebut. Kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Setelah melakukan perencanaan secara matang, saatnya merubah rencana tersebut menjadi sesuatu yang nyata. Namun untuk itu Anda perlu memastikan agar tugas atau kegiatan tertentu dikerjakan oleh orang-orang yang tepat. Yang ketiga adalah pengarahan atau directing. Pada tahap ini, setiap anggota tim idealnya sudah mengetahui apa yang harus mereka kerjakan demi mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat adalah pengendalian atau controlling. Agar setiap proses dapat dalam manajemen berjalan optimal dan sesuai rencana, maka perlu diberlakukan fungsi pengendalian. Selanjutnya, peran manajer. Manajer adalah sebagai pelaksana yang menyelesaikan urusan-urusan melalui orang lain. Mereka mengambil keputusan, mengalokasikan sumber daya, dan mengarahkan kegiatan dari orang-orang lain dalam mencapai tujuan. Manajer adalah orang-orang yang mengawasi kegiatan-kegiatan orang lain dan bertanggung jawab atas pencapaian tujuan dalam organisasi. Jadi, manajer adalah sebagai perencanaan, penggerak, pengawas jalannya roda organisasi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikri dari manajemen kelas A, kelompok 5. Saya di sini akan membacakan keterampilan manajerial. Yang pertama, keterampilan konseptual atau conceptual skill. Yang kedua, keterampilan kemanusiaan atau human skill. Yang ketiga, keterampilan administratif atau administrative skill. Ketiga, keterampilan teknik atau technical skill. Di sini saya juga akan membacakan sejarah dan perkembangan bisnis. Sejak ratusan tahun lalu, sebagian besar atau mayoritas masyarakat Indonesia hidup dari petani. Hanya mereka yang ingin hidup daerah pantai sering terlibat dengan perdagangan kecil-kecilan dan belum pernah memasuki tingkat perdagangan internasional dengan ukuran skala ekonomis. Adapun sejarah bisnis secara garis besarnya meliputi beberapa hal berikut ini: era industri, era teknologi, dan era informasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.